Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat bahagia. Perkenalkan, saya Dini Jalisani, perwakilan dari Tenaga Teknik Kefarmasian, akan menjelaskan tentang ramuan herbal yang terbuat dari daun karet kebo. Sebelum kita mengetahui cara pembuatannya, jangan lupa subscribe, like, and share. Tanaman karet kebo ini banyak ditanam di taman-taman kota atau di pinggir jalan, atau sebagai tanaman hias. Permukaan daun yang mengkilap dan halus, sehingga permukaan mudah dicuci dan dibersihkan. Tanaman karet kebo ini bukan hanya sebagai tanaman hias atau penetralisir polusi udara saja, tetapi ternyata daun karet kebo ini mempunyai beragam manfaat dari kesehatan. Tanaman karet kebo ini banyak ditemukan di Asia Selatan, termasuk Indonesia. Kelebihan tanaman ini tidak memerlukan perawatan khusus karena tanaman ini tahan terhadap lingkungan ekstrim sekalipun, termasuk kondisi kekurangan air. Tanaman karet kebo ini juga bermanfaat menetralisir polusi udara akibat dari karbon dioksida dari asap rokok, kendaraan, racun-racun dari industri sekitarnya. Tanaman karet kebo ini sudah banyak digunakan sebagai tanaman hias di rumah-rumah, perkantoran, ataupun rumah sakit, perhotelan, dan apartemen, dan lain-lain. Dilansir dari Jurnal Ilmu Kesehatan Stikes Muhammadiyah Klaten, bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional salah satunya adalah daunnya. Daun karet kebo sudah banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai obat herbal yang aman. Di antaranya penurunan tekanan darah, pencegahan stroke, mengurangi nyeri sendi, dan mengurangi kolesterol tinggi. Di sini kami akan menjelaskan akan manfaat daun karet kebo sebagai obat alternatif herbal keluarga yang relatif murah sebelum menggunakan obat-obat kimia. Di antaranya membantu mencegah stroke. Stroke adalah akibat dari gangguan peredaran darah pada otak yang menyebabkan kerusakan hingga kematian pada sel-sel otak. Yang kedua, dilansir dari studi Universitas Gadjah Mada, ternyata rebusan daun karet kebo sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya stroke iskemik karena batang dan daunnya memiliki aktivitas antiinflamasi, antiparasit, dan anti kanker. Yang mesti kita lakukan untuk mencegahnya terjadinya stroke yaitu menerapkan pola hidup sehat ala Rasulullah SAW, aktif bergerak seperti gemar berjalan kaki, dengan melakukan pengecekan rutin apabila diperlukan. Yang kedua, untuk mengurangi nyeri sendi, rebusan air daun karet kebo bermanfaat mengurangi nyeri sendi karena mengandung antiinflamasi. Dilansir dari Jurnal Farmasi Galenica, daun karet kebo diduga kaya akan senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan yang mampu melawan radikal bebas dalam tubuh akibat asam urat. Asam urat biasanya akan terasa sakit di area jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, sikut, dan pergelangan tangan dan jari. Rasa sakit akan terjadi sekitar 4-12 jam pertama setelah muncul ciri-ciri asam urat dalam nyeri yang intens. Ketiga, mencegah infeksi bakteri dari Staphylococcus. Meminum air rebusan daun karet kebo mampu mencegah terjadinya infeksi atau keracunan pada manusia. Bakteri ini dapat ditemukan di hidung, mulut, kulit, mata, jari, usus, dan hati. Bakteri ini akan menyerang di area tubuh yang lembab. Infeksi bakteri ini akan menyerang kepada penderita diabetes, tenaga kesehatan, anak-anak, dan mereka yang memiliki penyakit kulit. Dengan meminum air rebusan daun karet kebo ini dapat menghambat dan mencegah perkembangnya bakteri ini. Manfaat yang keempat, menjaga kesehatan lambung. Meminum air rebusan daun karet kebo juga dapat membantu menjaga kesehatan lambung dan pencernaan secara keseluruhan karena mengandung glukosida, caricin, dan carpein. Getah dari tanaman karet kebo ini mengandung papain, timopapain, lisosin, lipase, glutamin, dan siklotransferase. Kandungan papain membantu mencernakan protein dalam lambung untuk menjaga kesehatan, pencernaan, dan dapat mengatasi asam lambung yang berlebih. Sekarang
kita akan masuk ke dalam proses pembuatan dari air daun karet kebo ini. Yang pertama, kita siapkan daun karet kebo sebanyak 7-10 lembar. Yang kedua, kita siapkan panci stainless yang telah steril. Yang ketiga, kompor. Dan yang lainnya alat-alat masak seperti sendok, piring, gelas. Langkah pertama, kita cuci daun karet kebo sebanyak 7-10 lembar. Siapkan panci stainless yang memiliki tutup kaca. Kemudian rebus air sebanyak 800 ml atau 4 gelas air. Ya. Selanjutnya, kita masukkan daun karet kebo yang telah dicuci bersih sebanyak 7-10 lembar. Hindari menggunakan panci aluminium karena akan merusak kandungan zat herbal tersebut. Kemudian, selama proses merebus, dianjurkan jangan membuka tutup panci karena uap air yang menempel pada tutup panci agar jatuh kembali agar kualitas herbalnya masih terjaga. Diamkan air rebusan hingga air tersisa kira-kira 3 gelas. Kemudian, matikan kompor. Diamkan air rebusan dan jangan sampai membuka tutup panci sampai air rebusan menjadi hangat. Sahabat, setelah kita tunggu sampai air menjadi hangat, kita tuangkan menjadi 2 bagian. Untuk aturan minumnya, 1 gelas diminum pada pagi hari dan 1 gelas diminum pada sore hari. Lalu disimpan di dalam kulkas dan tidak boleh disimpan lebih dari 8 jam karena kualitasnya akan menjadi rusak. Jadi, sahabat sehat kita bahagia, barusan kita telah mempraktekkan ramuan pertama dengan cara merebus langsung daun karet kebo. Jangan lupa subscribe, like, and share.